Ya, saya hormati teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, pemuda-pemudi yang saya banggakan. Hari ini adalah puncak kegiatan kita untuk pemberian dan penganugerahan hadiah kepada teman-teman yang memenangkan sayembara. Semoga ini juga menjadi penyemangat kita dan upaya-upaya kita untuk semakin mendorong menguatnya demokrasi di tingkat kabupaten dan provinsi Maluku. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak, terutama kita, kaum muda, yang karena atas jasa kesadaran berdemokrasi itulah, maka kekhawatiran awal kami bahwa realisasi dari sistem berdemokrasi kita dan bagaimana upaya kampanye kami selama ini di dalam program The Asia Foundation untuk merebut kembali hak berdemokrasi itu sehingga realisasi demokrasi kita untuk pemilihan umum dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan aman dan dengan soal jujur dan adil itu nanti kita buktikan dulu. Tapi yang jelas bahwa tidak ada konflik, tidak ada pertikaian. Itu adalah tanda awal di mana perjuangan kita untuk merebut kembali demokrasi ini berjalan dengan baik. Bahwa perlu ada pendataan adalah ke depan, dan kita masih butuh lagi satu tahapan dari realisasi proses kita ini, yaitu sampai dengan bulan November nanti. Semua tidak ada masalah dan tidak ada riak-riak yang nanti membawa cacat terhadap demokrasi yang sudah kita perjuangkan. Kami atas nama lembaga Yayasan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan mengapresiasi baik kepada teman-teman kaum muda terutama di dalam suksesnya sistem berdemokrasi kita, dan semoga ini tetap menjadi penyemangat kita untuk mengkampanyekan kembali bagaimana kita bisa membangun sistem demokrasi yang lebih baik dan lebih bermartabat ke depan. Selanjutnya saya atas nama lembaga juga Presiden dari pihak pemerintah dalam Kota Ambon agar dapat membuka acara ini dengan baik dan turut serta bersama kami untuk bisa membangun sistem demokrasi yang lebih baik ke depan. Terima kasih atas semuanya dan selamat kepada para pemenang sayembara yang turut serta meramaikan program kami dan turut serta mengkampanyekan demokrasi yang kita upayakan bersama-sama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Selamat siang Tabea. Yang saya hormati Ketua DPR Pak Pabano dan mewakili Wakil Ketua 3, para kaum milenial dan Bapak Ibu, para undangan peserta yang berbahagia. Sebelum kita membacakan sambutan tertulis dari Pak Penjabat Wali Kota Ambon, izinkan kita menyampaikan permohonan maaf dari Pak Penjabat karena di waktu yang bersamaan jam 1 dan jam 13 tadi
Pak Pejabat sementara melaksanakan upacara kedinasan pelepasan jenazah almarhum Pak Kadis Nakir Kota Ambon Pak Insinyur Steven Ati yang baru saja meninggal dan hari ini dimakamkan. Oleh karena itu, beliau memerintahkan saya untuk mewakili dan menyampaikan sambutan tertulis yang akan dibacakan sebentar lagi. Oleh sebab itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan kita untuk membacakan sambutan tertulis dari Pak Penjabat Wali Kota Ambon dalam kegiatan di Pedonci Demokrasi yang luar biasa hari ini untuk kita sekalian. Sambutan Penjabat Wali Kota Ambon pada kegiatan Pedonci Demokratik Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat YPPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabea. Yang kami hormati, saya mewakili Waring 3 YKN Ambon. Yang kami hormati Koalisi Milenial Inklusif Ambon. Yang kami hormati Ketua YPPM serta pengurus Pak Ketua Pak Abdul Ghani Rubanyo yang hormati. Yang kami hormati para narasumber Pak Beni Nitya dan Pak Abraham Sumangun. Bapak yang tak lupa juga kami menyapa dari komunitas Defable. Saya lihat itu ada yang Amin dan kalau nggak salah itu ada Adi Rewaru ya, berkenan hadir serta para tamu undangan peserta yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya bagi kita di hari ini sehingga kita ada di dalam kegiatan Pedonci Demokrasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat YPPM di hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini merupakan kegiatan yang perlu kita respon secara baik dan positif dilakukan kegiatan seperti ini. Melihat animo dari yang hadir di saat ini, bahwa ternyata politik bukan hanya digemari oleh orang-orang yang tua, namun semakin kesini pemerhati politik dari kalangan muda juga sudah banyak. Hal ini patut menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Apalagi kita baru saja melewati pesta demokrasi yang sampai saat ini perlu kita kawal sampai benar-benar tuntas sehingga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah yang kita pilih tanpa adanya kecurangan ataupun kesalahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan Pedonci Demokrasi saat ini merupakan wadah untuk kita menyebarluaskan konten karya dan memberikan aspirasi kepada peserta lewat Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat YPPM. Kita dapat melihat dan menggali potensi dan kekuatan bersama untuk menyusun strategi agar hak-hak politik masyarakat sipil dapat diperjuangkan. Partisipasi dan antusiasme orang muda dalam melihat politik dapat ditingkatkan dengan mengadu kreativitas. Dalam hal ini YPPM sudah melakukannya lewat sayembara demokrasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya berharap dengan diadakan kegiatan ini dapat mempromosikan narasi demokrasi di wilayah kampus ataupun lingkungan kita tinggal untuk penguatan orang muda sebagai kader demokrasi, serta juga merespon situasi politik dalam kaitan partisipasi orang muda. Selaku penjabat Wali Kota Ambon, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada adik-adik dari YPPM yang telah berusaha dengan maksimal sehingga kegiatan di hari ini bisa dilaksanakan dengan baik.
Semoga hikmah baik yang didapatkan dalam kegiatan ini nantinya dapat berpengaruh pada kita dan juga masyarakat sekitar. Selamat mengikuti mini talk show yang akan berlangsung. Tetap menjaga suasana tetap kondusif dan aman sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai berakhirnya acara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem Basyababasya. Ambon semua. Tabaya. Penjabat wali kota terpandang berdiri. Selesai. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan buat Bumi dan teman-teman, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang dari koalisi. Senang sekali hari ini acara Menuji Jilid 2 diadakan di Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Sebelumnya itu diadakan di Taman Budaya Provinsi Maluku dan juga dihadiri oleh koalisi milenial, inklusi dan juga tamu undangan yang bersentuhan langsung dengan acara ini. Sebetulnya bingung mau bilang apa, tapi secara pribadi setelah berkiprah bersama dengan YPM tidak memilih, coba katakan teman-teman, kenapa tidak memilih? Tidak memilih karena tidak pulang kampung atau memang tidak ada pilihan? Tidak pulang kampung ya, tapi semua punya hak untuk memilih. Baik, sebagai bagian dari koalisi milenial inklusi, saya bersyukur dan juga tentunya kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah berakhir ya, walaupun memang ada banyak sekali kalau kita lihat di media-media sosial ya, ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita temukan, dan bahkan ketika saya membaca itu semacam rilisan dari Mafindo, ternyata proses-proses menuju ke pemilihan pada tanggal 18 Februari itu ada banyak sekali berita hoax yang muncul, ada disinformasi yang muncul di sini. Saya berharap anak-anak muda tidak lalu kemudian menyebarkan informasi-informasi
informasi yang hoax, tetapi justru membantu masyarakat untuk mengkonstruksikan informasi-informasi yang positif supaya semua orang bisa mendapatkan pelajaran dari informasi-informasi yang kita berikan. Nah teman-teman, kita juga bersyukur bahwa dalam pesta demokrasi ruang-ruang yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang dengan keterbatasan fisiknya, itu mereka sudah difasilitasi, banyak orang yang sudah boleh terlibat, mereka bisa mulai memberikan suara mereka untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPRD, DPD dan seterusnya. Ini sebuah proses yang sudah sangat bagus dan kita terus bersyukur supaya proses-proses ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, apresiasi diberikan kepada YPPR. Setelah saya terlibat dengan YPPR, di situ saya kenal banyak orang, kenal saudara-saudara kita yang lain. Di situ kita bisa belajar banyak hal di situ. Dan karena itu teman-teman, kegiatan-kegiatan semacam ini saya mendorong teman-teman untuk terlibat di dalamnya. Ya, pemuda mesti mengambil bagian dalam proses-proses demokrasi, baik itu di level nasional, di level provinsi, maupun di level kabupaten kota. Bulan November kalau tidak salah itu kita akan memilih kepala daerah. Ya, kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, kita akan memilih bupati dan wakil bupati di kota Ambon, wali kota dan wakil wali kota. Kita perlu sekali untuk terlibat di dalam ruang-ruang itu, asalkan jangan kita politik praktis. Ya, karena tidak jarang ada banyak anak muda juga yang menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kepentingan kelompok dan kepentingan diri sendiri. Bahkan tidak banyak juga anak-anak muda justru menjadi calon-calon partai politik untuk berpraktis, untuk berpolitik praktis. Ya, ini saya ingatkan buat teman-teman, Anda sebagai kaum cendekiawan, ketika Anda pulang ke daerah Anda wajib untuk memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat. Sebab sensitivitas di dalam pemilu kada, di dalam politik itu dia sangat tinggi. Saudara dan saudara bisa membunuh cuma karena ini kata mau pilih siapa. Ya, anak muda harus menjadi cermin, anak muda harus memberikan edukasi politik yang benar kepada masyarakat supaya proses-proses demokrasi kita ke depan bisa berlangsung dengan baik. Mungkin tidak terlalu terasa karena kita memilih presiden dan wakil presiden, tapi saya punya wanti-wanti juga jangan sampai ketika kita memilih gubernur dan wakil gubernur ini menjadi sangat sensitif. Ya, isu-isu politik itu isu-isu sangat sensitif. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam isu politik ini terintegrasi banyak isu. Isu agama bisa masuk, isu ras bisa masuk, ya, isu identitas selalu ada di dalam isu-isu politik. Dan karena itu hati-hati, jangan sampai politik identitas kita bawa lalu kemudian memecah belah relasi sosial kita antara satu dan yang lain sebagai orang saudara. Dan karena itu mari kita ciptakan demokrasi yang kondusif, suasana yang kondusif, demokrasi yang berkeadilan, supaya tujuan-tujuan kita bisa tercapai untuk membangun negara ini, bangsa ini, tetapi juga secara khusus membangun Maluku dan Kota Ambon yang kita cintai bersama. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan, tidak usah terlalu banyak karena saya bukan calon legislatif ya. Saya tidak sedang berdebat atau menyampaikan visi dan misi. Terima kasih sekali lagi dan mari saya mengajak kita berikan aplaus yang paling meriah untuk DPR yang di Institut Arab Kristen dan Kristian. Terima kasih Pak Warik saudara.
ini ya, di apa, kampung ya. Jadi ini ada pembicara kita, Kak Beni Tiau. Beliau adalah Dewan Juri dari lomba kita Cyber Demokrasi, dan juga ada Kak Abraham Semangun ya. Ini juga Dewan Juri. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar penjurian yang sudah dilakukan beberapa hari terakhir ya. Ini menjelang pemilu sebenarnya. Jadi lomba ini kita buat ya sebelum pemilu. Jadi saya akan menceritakan sedikit ya tentang apa itu sih ya Cyber Demokrasi. Jadi program yang dipercayakan oleh DSC Foundation bersama YPPN Maluku melakukan berbagai upaya membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya melihat kondisi demokrasi Indonesia saat ini, terutama saat penyelenggaraan pesta demokrasi yang telah kita lewati. YPPN Maluku dalam program Demokrasi Resilience tengah menggali potensi dan kekuatan bersama untuk menyusun strategi agar hak-hak politik masyarakat dapat diperjuangkan. YPPN memandang penting untuk memperluas level kesadaran masyarakat dalam memahami narasi pembangunan yang inklusif. Pelibatan orang muda menjelang tahun politik saat ini terlihat begitu antusias. Saat ini partisipasi orang muda untuk mengambil peran sangat penting. Partisipasi dan antusiasme orang muda dapat ditingkatkan dengan mengadu kreativitas melalui Cyber Demokrasi yang telah berakhir pada tanggal 12 Februari 2024. 5 kategori yang dilombakan yaitu esai, video kreatif, mikroblog, poster, dan infografis. Konten yang disajikan oleh lomba ini di-share melalui media sosial Instagram dan Facebook sehingga dapat menjadi bahan informasi dan edukasi secara masif bagi masyarakat. 12 konten terbaik dari peserta yang ikut serta baik di kota Ambon maupun di kota Masohi telah dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari akademisi, jurnalis, dan konten desainer. Oleh karena itu, kami selaku YPPN Maluku mengadakan kegiatan Badonci Demokrasi Jilid 2 sebagai wadah untuk menyebarluaskan konten karya dan memberikan apresiasi kepada peserta Cyber Demokrasi. Tujuan kegiatan ini yang pertama, mempromosikan narasi demokrasi di wilayah kampus untuk penguatan orang muda sebagai kader demokrasi dalam program Denpres. Dan yang kedua, merespon situasi politik pasca pemilu dalam kaitan partisipasi orang muda. Oke, itu ya sekilas tentang Cyber Demokrasi. Oke, ini saya ditanya, aduh, kasih ditanya sih, gimana nih aduh. Oke, kita rilis aja kali ya kayak kali ini cerita Abraham sama Afon, mungkin cerita aja sih tentang apa Cyber Demokrasi sendiri. Mungkin saya baca sedikit ya CV dari kedua narasumber ini ya. Jadi Kak Benito ini adalah seorang peneliti ya, peneliti Indonesia Presidential Studies ya, dan juga dosen Institut Agama Kristen dari Ambon, juga anggota Komisi Pikiran Indonesia daerah Maluku. Wow, luar biasa. Oke, ini juga beliau apa ya, juga telah mengikuti berbagai macam kegiatan ya, ada konferensi, lomba karya, dan dialog, dan juga sebagai narasumber. Luar biasa. Selanjutnya ini ada CV dari Kak Abraham Semangun ya. Ini dia adalah seorang content designer ya, dia jadi salah satu founder ya di salah satu graphic designer yang disebut dengan oh iya, Ambon Online Design. Nanti kita akan lihat banyak sih tentang berdua ini. Tapi kita tanya dulu Kak, Kak Beni gimana kabarnya? Oh my God. Oke, di bagian bawah. Oh oke, kita tanya dulu si Abraham. Abraham gimana kabarnya? Santai aja Abraham. Oke, kan Abraham kemarin jadi sebagai juri dalam lomba poster dan infografis
grafis ya, dan juga itu ada konten video kreatif. Dari gambaran yang telah Abraham lihat ya, beberapa konten yang sudah dibuat oleh para peserta. Kira-kira apa nih yang menjadi beberapa karakter penilaian yang Abraham ambil? Jadi asal-asal penilaian itu di antaranya ada sesuai. Jadi dalam saya mereka sudah diberikan. Jadi itu bagaimana yang sesuai infografis dan poster itu menyesuaikan dengan tema yang sudah diberikan. Atau seperti kemarin ada tema dan lain-lain. Juga di sini ada penilaian konsep ide desain. Jadi konsep ide desain itu bagaimana kita menyesuaikan konsep. Jadi dia punya ide untuk membuat desain itu terarah ke konsep. Dan kemudian ada aspek penilaian originalitas atau originalitas. Misalnya dia punya desainnya itu tidak menjilat atau tidak mengambil desain-desain dari Google dan lain-lain. Malahan dia harus bisa menciptakan desain. Jadi sebenarnya dia kreator, bukan duplikat. Jadi dia mencipta, bukan duplikat. Jadi memang harus benar-benar real dari dan juga di sini ada substansi pesan yang disampaikan. Jadi kalau di dalam pesan itu harus ada pesan yang masuk. Jadi tidak memberikan pesan yang tidak masuk di baik itu infografis atau pesan. Dan kemudian mengenai aspek desain sendiri ada terbagi beberapa. Jadi kami mengikuti beberapa prinsip-prinsip desain yang sudah ada. Misalnya contoh di sini kita memiliki essential principle design, ada prinsip desain itu ada 5. Yang pertama ada simplicity, visual hierarchy, contrast, use of font color, and composition and layout. Yang pertama itu simplicity. Simplicity itu sederhana. Jadi bagaimana desain itu tidak lebih, dan juga dia punya visualnya itu tidak ada. Nah ini bagaimana masyarakat, kalau kita lihat masyarakat mereka tidak suka poster atau infografis yang teksnya terlalu banyak. Harus sedikit-sedikit aja. Mereka cuma paling baca kan bagian headline. Nah seperti itu. Makanya dalam desain infografis atau poster itu harus ada kesederhanaan. Yang teksnya simple saja, tapi mudah dipahami oleh orang dan tidak ada banyak visual yang membingungkan. Itu simplicity atau sederhana. Yang berikutnya ada aspek penilaian mengenai visual hierarchy. Visual hierarchy itu adalah hierarchy visual. Ini dimana salah satu visual yang paling contoh atau menjadi main point dari infografis sendiri. Kalau misalnya kita tema itu mengenai politik uang, jadi visualnya atau gambarannya itu harus ada uang. Jadi itulah yang menjadi main point. Jangan ada uang yang besar, terus ada lagi visual yang lain. Itu membingungkan. Jadi harus ada main point visual itu namanya visual hierarchy. Dan juga di sini ada konteks yang menjadi aspek lain kita itu adalah konteks atau bicarakan. Jadi bagaimana bicarakan ini saya contoh teks Jakarta. Teks Jakarta itu tidak menggunakan warna yang sama. Tapi misalnya contoh background teksnya sudah gelap. Backgroundnya sudah gelap, teksnya tidak boleh gelap juga. Teksnya harus berlawanan warnanya. Misalnya background harus gelap, teksnya harus. Nah itu dapat meningkatkan keterbacaan. Jadi dapat memudahkan. Tidak misalnya kalau background gelap, teksnya juga gelap. Kemudian juga ada ini seperti kalau saya keluar. Itu penggunaan font dan warna. Nah ini penggunaan warna itu bisa merepresentasikan sesuatu. Jadi misalnya kita lihat, misalnya ada infografis yang menggunakan warna merah atau warna biru, itu kenapa harus dia mengambil warna seperti itu? Karena setiap warna itu merepresentasikan sesuatu. Berikutnya ada font. Nah ini font. Kalau misalnya di infografis ada banyak teks informasi itu harus menggunakan font yang jelas. Tidak menggunakan font yang mudah yang tidak dibaca atau sulit untuk para pembaca seperti itu. Jadi harus menggunakan font yang jelas. Dan yang terakhir untuk kasus pembelajaran itu komposisi layout. Komposisi layout ini ruang komposisi. Kalau misalnya kita lihat di PowerPoint, situ kan ada dia punya teks dan dia punya kotak. Nah itu menjadi muncul dengan ruang dari komposisi. Jadi teksnya itu terarah, tidak lari tapi di dalam satu kotak tersebut. Jadi memang ada beberapa rincian-rincian ya yang harus diperhatikan sebenarnya. Oke, kita kembali ke Denny. Sebenarnya Kak Denny itu yang lebih menarik sih karena dia kan membuat esai ya. Ini hasil karya tulisan yang dibuat oleh
teman-teman juga cukup luar biasa loh. Antusiasnya kemarin cukup sangat banyak yang mendaftar esai dan juga microblog ya. Ini konten-kontennya sangat kreatif. Mungkin saya akan tanya lebih jauh tentang konten-konten tersebut Kak Benny. Saya minta mic. Oke, mantap. Tapi ini ya, mungkin revisi lah, revisi ya. Dengan review konten-konten yang sudah dijuri oleh Kak Benny seperti apa? Memang satu hal penting, kalau mereview tulisan itu tidak mudah, sebab Anda menemukan banyak sekali tulisan yang menarik. Saya mungkin latar belakang saya sebagai seorang akademisi dan banyak berjumpa dengan tulisan. Keseharian saya itu berjumpa dengan tulisan. Tapi khusus untuk saya yang kali ini, kayaknya agak menarik sebab dari sekian peserta yang mengirimkan tulisannya untuk di sayembara kan bagus-bagus semua, dan itu sebenarnya jadi semacam challenge. Memang secara teknis kan sudah yang perlu dinilai itu sebisa seperti kesesuaian tema, kemudian kedalaman analisis, bahkan sampai ke level konsistensi argumentasi. Jadi untuk menilai 3 kategori ini di tulisan yang teman-teman kirimkan itu, untuk saya sebenarnya tantangannya luar biasa, sebab tulisan yang teman-teman kirimkan itu bagus-bagus semua. Bahkan ada beberapa tulisan itu yang bahkan beyond konsep, tapi menceritakan pengalamannya dan tidak diiring dengan diiring dengan komunitas seperti itu, dan itu semacam menjadi tantangan sendiri sebetulnya. Jadi kalau ditanya seberapa rumit menilai tulisan, rumit sekali. Jadi itu kira-kira. Wah, luar biasa ya. Ini memang rumit gitu ya. Dan juga yang pastinya yang topik-topik kita ambil juga luar biasa ya. Ini ada pemilu 2024, terus juga menangkal hoax ya, politik orang muda, terus juga perempuan dan politik, anti politik uang, kualitas sara, dan juga politik identitas. Ini memang poin-poin yang memang dirasakan ya oleh sebagian anak muda maupun masyarakat di luar sana. Dan ngomongin tentang pemilu ya, demokrasi menurut Abraham ya, dan juga Benny, kira-kira demokrasi itu apa sih sebenarnya? Oh ya. Kalau demokrasi sih dari dulu SD itu belajar dan terdiri dari bahasa Jawa, demokrasi artinya kekuasaan yang berada di tangan rakyat, jadi sebetulnya yang baik. Pikir juga demokrasi ini sudah jadi silakan merupakan penerapan prinsip dasar penerapan demokrasi di Indonesia. Oke, kalau kali ini gimana? Dia lebih kayak sebelumnya. Kalau kami ini sebagai praktisi ya, ini gimana nih tentang arti dari demokrasi sendiri? Tergantung angle. Oh iya. Bila Anda seorang birokrat, Anda akan melihat demokrasi itu sebagai tata pemerintahan. Tapi kalau bila Anda sebagai bagian dari komunitas sipil, Anda akan melihat demokrasi itu momen ketika persahabatan antar warga negara itu dihidupkan. Tidak ada tidak ada adjustment untuk usaha kecil misalnya. Tapi persis ketika momen persahabatan antar warga negara itu dihidupkan. Dan sebetulnya bila ditanya apa kira-kira substansi dari demokrasi, substansinya yakni persahabatan antar warga negara. Jadi kira-kira begitu. Jadi memang cukup luas ya. Ini kalau saya menarik nih, kalau ada ini dia melihat dari sudut pandang masing-masing sendiri ya, gitu ya. Jadi memang demokrasi ini kita bisa mendefinisikannya sesuai dengan dengan posisi kita seperti apa, gitu. Dan kita baru aja selesai pemilu ya. Kita baru selesai pemilu, gitu ya. Masih sibuk-sibuknya pleno. Ini masih teman-teman kita yang di koalisi juga masih sibuk-sibuknya pleno dan sibuk suara ya. Ini kira-kira pandangan atau mungkin yang kalian rasakan setelah pemilu, kira-kira ada isu-isu apa nih gitu ya yang terjadi di masyarakat sebelumnya? Kak Benny, sejauh ini kan yang paling saya kira
yang paling menjadi tren percakapan warga negara ini kan tentang Sirekap. Tentang Sirekap, artinya Sirekap ini menceritakan tentang seberapa serius negara mengelola pemilu. Sebab Sirekap itu kan merepresentasikan kehadiran negara di situ, ada KPU di situ, dan ketika publik mempercakapkan Sirekap, artinya publik sementara mengevaluasi kira-kira negara ini serius tidak mengurus pemilu, gitu kan? Karena kan kita lihat persis kisruh di publik itu kan karena fakta real yang ada pada TPS yang tidak persis atau yang tidak serupa dengan apa yang kita lakukan melalui Sirekap misalnya. Jadi itu menjadi bahan percakapan serius di publik, dan kita tidak bisa juga menyerahkan publik bahwa jangan mempercakapan itu. Masalahnya kan sedari awal sebisa seperti apa kayak Sirekap misalnya, itu dihadirkan untuk membuka informasi tentang pemilu, hasil pemilu seluas-luasnya. Jadi ketika dia dibuka, maka publik berhak untuk tidak hanya mempercakapkan, tapi sekaligus juga memberikan penilaian tentang seberapa serius negara mengelola pemilu. Jadi pasca pemilu, pasca pencoblosan sampai hari ini, itu salah satu yang paling hangat dibicarakan, gitu ya. Menyusul belakangan mungkin ada tentang banyak sekali isu. Sirekap itu kan mau berbicara tentang seperti yang tadi, pertama keseriusan negara, kemudian yang kedua ada potensi kecurangan, macam-macam money politik apalagi. Jadi saya kira berkaitan masih isu tentang pemilu yang sampai sejauh ini masih dibicarakan juga oleh warga negara. Beberapa hal tadi seperti Sirekap, kecurangan pemilu, money politik. Sampai sejauh ini kalau sebenarnya kita masih mewanti-wanti, kita masih berharap bahwa seluruh isu itu sekedar dipercakapkan, tapi tidak menghasilkan konfrontasi antar warga negara, karena itu konsekuensinya bisa jadi lebih fatal. Konfrontasi antar warga negara itu artinya kita berharap semoga isu yang berkaitan masif itu sekedar menjadi bahan diskusi, tidak menjadi bahan untuk gontok-gontokan, tidak menjadi bahan konflik dan kekerasan misalnya. Jadi sejauh ini yang saya lihat seperti itu, betul ya. Wah, menarik ya. Oke, ngomongin tentang pemilu 2024 ini sebagai anak konten desainnya, ini pasti ada semacam dipakai sebagai mungkin desain poster, spanduk dan lain sebagainya. Ini kira-kira gimana sebagai UMKM dari desain sendiri seperti apa? Yang tadi seperti related sama diskusi itu. Jadi yang paling isu yang paling terjadi di generasi muda sih mengenai mengenai serangan media. Tapi saya pikir sekarang ini kan generasi ini sudah paling bijak dalam ini, sudah paling bijak dalam ini. Contohnya misalnya mereka lebih suka melihat konten dan mereka mempunyai desain-desain yang menarik di sosial media. Jadi ada yang punya aktivitas atau kerja-kerja yang tampilkan di sosial media, dan juga desain-desain informasinya yang baik. Nah, sebenarnya sekarang ini generasi muda lebih suka daripada harus terima konten. Dan bahkan kalau memang tidak memungkinkan, memang banyak teman-teman yang mereka mendapatkan sedang kerja dan Ini seragam aja. Saya mau tanya teman-teman yang ada di sini semua, siapa sih yang menerima seragam aja? Wah, ini katakan bahwa baik, kita harus stop kembali guys. Jadi teman-teman jangan sampai terima uang pelajar. Kalau kita hanya terima 50.000 suatu seminggu ya, ini bahaya sebenarnya. Ini kekuasaan yang ada di Indonesia yang ada di kita teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian terima dan kalian asal mencoblos saja, itu bahaya sekali. memang banyak dan mereka pada saat memilih mereka tidak memilih yang mendapatkan selanjutnya. Mereka memilih yang dari konten dia punya konten sosial media atau tidak, kontennya seperti apa yang sudah trending orang sudah banyak kenal dari waktu itu sudah belajar generasi muda. Kali ini kita melihat ya beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini ya, ini seperti kesalahan dalam proses pemilihan. Ya, ini mungkin ada koreksi kesalahan
nama gitu ya, atau mungkin pencoblosan yang mungkin padahal ini suaranya tidak banyak, tapi ternyata tidak sebanyak. Dan beberapa polemik yang kita lihat di beberapa situs ya di KPU yang mungkin ada ya cukup ini ya, cukup ramai waktu presiden dinaikkan jumlah votersnya dan sebagainya. Menurut kami ini seperti apa? Seperti yang tadi masih sama seperti yang tadi tentang seberapa sebetulnya kan di presiden kan gitu. Kalau kita mau sebut bahwa pemilu ini syarat kecurangan, sebetulnya tidak juga, sebab dari tahun ke tahun dari pemilu selalu persis selalu ada kecurangan. Hanya saja kan yang perlu kita persoalkan yakni seberapa serius negara mengevaluasi kecurangan yang pernah terjadi dan mencegahnya tidak boleh terjadi lagi. Kalau kita lihat tren kecurangan di 2024 ini kan yang persis serupa seperti tren kecurangan di 2019. Bedanya yakni aplikasi yang digunakan itu berbeda. 2019 kita tahu sama, kita persis tahu saat itu aplikasinya tahun dasarnya namanya situ. Kalau 2024 namanya Skype, tapi jenis kecurangan itu masih tetap sama. Dengan kata lain, meskipun aplikasi di-upgrade, meskipun aplikasi untuk melayani pemilu itu diubah, tapi tren kecurangannya itu tidak pernah berubah sama sekali. Nah, persis pada saat ini sebetulnya masih tetap sama seperti yang tadi. Kita tampaknya masih bertanya, apakah negara ini serius untuk mengurusi pemilu atau tidak? Karena agak aneh juga ketika seluruh perlengkapan negara untuk memfasilitasi pemilu itu selalu di-upgrade, tapi jenis kecurangan, tren kecurangan itu tidak bisa dicegah. Itu kan sama seperti kita sudah tahu jenis penyakitnya apa, kita kasih obat terus-menerus, tapi penyakitnya itu tidak pernah hilang. Jadi saya kira kita mesti memulai dengan satu dasar yang kuat bahwa tampaknya kita perlu evaluasi kembali cara negara ini mengurusi pemilu, sebab itu yang paling krusial. Saya kasih warning tadi soal apa namanya konsekuensi pemilu. Kita pernah punya sejarah gelap ketika kecurangan pemilu itu dikonversi menjadi kekerasan. Dan jangan pernah lupa di tahun yang sama kita akan menghadapi pilkada juga. Kurang lebih beberapa bulan ke depan itu kita akan masuk pada pemilu pilkada. Nah, tampaknya ketika lembaga negara masih fokus untuk mengurusi seluruh instrumen pemilu, pemerintah sipil tampaknya harus bergerak untuk kembali mengevaluasi, kembali menginterupsi, kembali memberikan semacam arahan bahwa tampaknya perlu menata kembali di sistem pemilu kita agar jenis kecurangan yang sama tidak kembali terjadi di dunia. Jadi kira-kira begitu. Memang ya cukup seru seperti di pemilu kali ini ya. Dan saya lihat ternyata antusias masyarakat untuk memilih di tahun pemilu kali ini lebih banyak. Karena mungkin ada pemilih-pemilih baru nih yang sudah mulai bermunculan dan juga banyak asal memilih, karena memang ini sangat mendukung sekali antara tiga paslon yang kita lihat ya. Dan memang ini sebagai anak muda kita harus berperan aktif sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat hal-hal yang mungkin ganjal atau mungkin ada kesalahan, sepatutnya kita wajib melaporkan dan juga kita harus mengawasi secara bersama-sama. Gitu. Abraham, ini sebagai anak muda kita melihat politik yang cukup ya berbagai-bagai polemik gitu ya. Sebagai anak muda, apa yang Abraham sampaikan tentang politik di Indonesia sendiri, khususnya di kota Bogor? Jujur, dengan sama Bram sendiri yang suka kan Bram lebih suka untuk berkarya, saya tidak. Kalau kami sendiri gimana? Soal politik di pandangan politik di Maluku sendiri sebenarnya? Tampaknya perlu proses pendewasaan. Tampaknya kita perlu kembali belajar dari sejarah, sembari mendewasakan diri dalam proses politik, khususnya di Maluku. Sebab begini, dalam politik itu ada tren begini, semakin jauh daerah dari pusat, kita ulang lagi ya, ada tesis di dalam ilmu politik begini, semakin jauh daerah dari pusat kekuasaan, semakin tinggi kecurangan pemilunya.
Semakin jauh daerah dari pusat informasi, semakin tinggi tren kecurangannya. Nah, kalau seandainya yang jauh tadi kita terjemahkan sebagai jarak, Maluku ini jarak dari Jakarta itu jauh sekali. Dengan demikian kita seperti yang tadi, sama seperti yang bilang tadi, beberapa bulan ke depan kita akan masuk dalam penentuan nasib daerah ini beberapa tahun ke depan. Pilkada persisnya. Dan saya kira perlu untuk kita dewasa dalam apa namanya dalam politik. Tadi menarik soal serangan fajar. Di pemilu 2024 itu diubah, bukan serangan fajar tapi serangan Jafar. Substansinya tetap sama, tapi nama apa namanya quote-nya yang berubah. Bukan serangan fajar tapi serangan Jafar. Tapi daya rusaknya tetap sama. Anda bayangkan kita disogok, kita disuap untuk memilih orang yang sebetulnya belum tentu kompetensinya untuk lulus sebagai legislator misalnya. Itu sama saja dengan kita menerima 200-300 ribu sembari mengorbankan masa depan daerah ini untuk beberapa tahun ke depan. Jadi saya kira tren kecurangan seperti ini perlu sedikit mungkin kita cegah ketika seluruh instrumen negara, aparatus negara sementara fokus untuk memperbaiki fasilitas pemilu, persis pada saat itu tampaknya kekuatan komunitas sipil itu sangat-sangat diperlukan. Dan interupsi lagi soal tadi kekuatan anak muda, khusus untuk pemilu 2024 tampaknya ada yang menarik sebab tren anak muda terlibat dalam politik itu masih sekali, tidak hanya terlibat sebagai pemain dalam politik, tapi juga memilih usia muda itu banyak sekali. Nah, jadi saya kira ini seperti anjuran untuk mendeteksi sekaligus, tidak hanya mendeteksi, tidak hanya mengevaluasi, tapi sekaligus melakukan langkah pencegahan untuk pemilu di depan, khususnya pilkada yang akan dihadapi. Seperti itu. Oke, ini mungkin sudah ditunggu sosok kita ya. Jadi kita nanti karena mungkin teman-teman udah nggak sabar mau terima hadiah ini. Nah, oke, ini pesan terakhir ya dari Kamera Sama nih terkait dengan sektor demokrasi ini seperti apa, dan mungkin sedikit kata-kata pengingat nih buat teman-teman yang mengikuti sektor demokrasi ataupun orang-orang yang ada di sini. Motivasi yang yang terkait dengan demokrasi ini kan sudah ada di istilah ya, istilah tempat kebanyakan yang dibimbing oleh Iman kasih kesana dalam permasalahan. Jadi sebenarnya kan sudah ada hak untuk pilih dan memilih. Kita sudah diberikan sebagaimana kita harus bisa memajukan walaupun dari setiap bidang kita maupun sebagai desainer kita sebenarnya jadi memang kita harus berperan aktif ya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oke. Kalau kami ini sendiri gimana? Closing statement. Iya, sebenarnya. Berpolitiklah dengan cara yang elegan dan tidak ada cara tunggal berpolitik. Ada banyak cara berpolitik. Anda tidak harus masuk partai untuk berpolitik. Anda menyuarakan pendapat itu bagian dari politik. Anda bersahabat itu bagian dari politik. Dan sebagai anak muda tentunya banyak cara untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Anda itu punya hak politik. Bisa saja dengan coret-coret di gini misalnya bikin flyer untuk anjuran pemilu cerdas misalnya, itu semua bagian dari gerakan politik dan perlu diapresiasi. Saya kira saya menutup closing statement dengan mengajak seluruh potensi muda untuk yuk sama-sama kita awasi negara ini, sebab kampanye semakin tak waras negara. Gitu ya. Oke, baik. Oke, jadi itu beberapa statement ya dari narasumber kita. Ini mungkin sebagai pemantik buat kita semua bahwa kita harus sama-sama ya menjaga kestabilan. Ini masih di akhir pemilu masih belum terlalu jauh sebenarnya. Ini masih tahap untuk menentukan hasil dari pemilu tersebut. Jadi kita sebagai anak muda harus senantiasa mengawal ini semua, ya. Dan terima kasih banyak buat Abraham Samahun juga Komedi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, nanti kita undang ya untuk memberi hadiah buat teman-teman semua. Oke. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ya boleh saja. Terima kasih banyak. Oke, hadirin teman-teman.
Ya. Baik Pak, untuk bersama dulu ya. Untuk bersama dulu. Ya, ini para pengunjung. Oke baik, terima kasih untuk para pemenang. Selamat ya. Dan kategori lomba esai. Baik, selanjutnya kita undang peserta lomba dari kategori poster. Selamat kepada Ilham Kifli Palembang. Dan lomba videografi selamat kepada Rahman Adi Cahya. Dan lomba infografis selamat kepada Rifaldi Todi dan Nadia Cahaya Alberza. Para peserta yang disebutkan namanya mohon untuk yang ada di atas panggung. Oke, ini cuma sekeliling aja ya. Oke, saya minta dengan hormat Kak Denny Pretiawan untuk bisa memberikan hadiah kepada peserta kita. Ini konten videografi ya, bersama Ahmad Adi Cahya. Oke baik, selanjutnya kategori terakhir yaitu lomba microblog. Selamat kepada Mix Mansur, Fauzia Zara Abali dan Muhammad Jofar Cesar Tuamir. Di tengah dia. Untuk perwakilan Muhammad Jofar Cesar Tuhana untuk bisa mengambil tempat di atas panggung. Kaidah selalu
Oke. Oh, boleh ditanya, Fauzia dan Beda. Ini saya minta informan program manajer dari FPP Maluku karena Sekun untuk bisa memberikan hadiah kepada teman-teman. Luar biasa. Oke, baik, kita sama dulu kayaknya. Oke, baik, ini. Boleh kita silakan ke tempat semua. Hadirin peserta yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan pembacaan puisi oleh kakak ilegal untuk kakak di sini. Anak muda jadi mengambil alih bertindak. Beda tiba-tiba ingat satu puisi pendek saja. Intinya dalam hal politik itu bisa saja mungkin tadi yang tadi kita jelaskan. Menurut beta, mau itu politik, demokrasi, hal yang membuat kita berada di sini adalah cinta. Itu kenapa kita tulis puisi kecil saja. Cinta yang butuh puisi, yang butuh bisnis. Jadi teman-teman, untuk meyakinkan ketua yang disiplin dan sekarang, itulah orang-orang yang berjuang. Tapi itu tadi, rasa nyaman lebih berbahaya dari jatuh cinta. Hati-hati saja teman-teman. Pelan-pelan saja, karena cinta yang kuat-kuat terkesan dibuat-buat. Intinya mari melangkah. Oke, kita akan membacakan satu puisi dari kita teman-teman. Selamat menikmati. Yudisia, puisi Farid Latif. Yudisia ibuku, kalau saja kau benar-benar melihatku, aku masih anakmu. Air kasihmu yang kuhisap sambil kau tatap dengan harapan. Jadilah dewasa, jangan jadi penguasa. Masih menumbuhkanku. Akulah anakmu yang kau biarkan mandiri dalam hidup ini. Kau lepaskan dengan doa, tumbuh besarlah, jangan tumbuh orang lain jika sudah jadi berbesar. Kini bertambah usianya. Yudisia, bunda asuhku, apakah aku masih anak-anak kamu? Terakhir kali kita berpisah di gerbang hidup ini, kau bilang fokus belajarlah yang giat, tapi sial. Mata kamu mencuri pandang, aku lihat di luar sana ada penegak hukum tidak tunduk pada hukum. Aku dengar di luar sana ada pengadil yang tidak adil, ada desas-desus kasus yang dibiarkan hilang mulus. Adakah kau ini begitu nakal di mataku? Yudisia, bunda asuhku, begitu dosanya aku padamu, sampai kau lahirkan aku sebagai